Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan rekan saya Anggi Oktarini, dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali pagi ini dengan berita terkait Komisi 11 DPR RI apresiasi kolaborasi Otoritas Jasa Keuangan Bank Jatim dan juga Bank Perkreditan Rakyat guna memperluas akses modal untuk pengembangan UMKM. Otoritas Jasa Keuangan berkolaborasi dengan Bank Jatim dan Bank Perkreditan Rakyat untuk terus memperluas akses modal bagi para pelaku UMKM. Komisi 11 DPR RI mengapresiasi hal ini dan meminta OJK terus meningkatkan kemudahan akses modal untuk mengembangkan UMKM. Anggota Komisi 11 DPR RI Masinton Pasaribu menilai, dukungan OJK, Bank Jatim, dan BPR telah mengembangkan UMKM secara signifikan, khususnya UMKM di wilayah Sidoarjo. Melalui bantuan permodalan dan pelatihan, Masinton berharap UMKM di Sidoarjo terus tumbuh dan memperluas cakupannya hingga level provinsi, nasional, bahkan internasional. Sinergi antar bank-bank ini membiayai permodalan, pelatihan, keterampilan kelompok usaha, baik itu ikan bandeng, kemudian pengrajin dan UMKM lainnya gitu. Permodalan, kemudian keterampilan dan juga bantuan akses pasar itu bisa membuat UMKM kita tumbuh khususnya di wilayah Sidoarjo sini dan kemudian bisa expand ke luar wilayah Sidoarjo. Anggota Dewan Komisioner OJK Frederika Widiasari mengatakan, OJK juga bekerja sama dengan daerah dalam menyalurkan kredit bagi masyarakat. Hingga kini, kredit yang disalurkan sudah mencapai 2,4 triliun dan diharapkan akan terus tumbuh demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional. 2,4 triliun dengan debiturnya sekitar 85.000. Ini luar biasa angkanya. Jadi terus akan kita dorong supaya kesehatan masyarakat setempat meningkat dan ekonomi daerah juga terangkat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya di mana Undang-Undang ASN yang disahkan DPR RI pada Oktober 2023 lalu terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paling lambat pada Desember 2024. Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah menjalankan amanat tersebut dengan memberikan afirmasi pada tenaga honorer. Undang-Undang ASN yang disahkan DPR RI pada Oktober 2023 lalu mengamanatkan pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paling lambat pada Desember 2024. Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah menjalankan amanat tersebut dengan memberikan afirmasi pada tenaga honorer. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus menyebut, afirmasi dapat diberikan dengan mengangkat langsung honorer K2 dan membedakan tes serta passing grade CASN antara pelamar yang merupakan tenaga honorer dengan pelamar baru lainnya. Menurutnya, lama pengabdian honorer K2 serta usia yang relatif telah memasuki masa lansia harus menjadi pertimbangan pemerintah untuk memberi afirmasi. Orang yang sudah lama mengabdi, contoh K2, saya berharap K2 itu janji pemerintah. Kalau janji itu hutang harus dibayar. Artinya yang K2 tidak perlu pakai tes, itu yang pertama. Yang kedua, mereka-mereka yang sudah menjadi honorer, ada yang 10 tahun, 20 tahun dan lain sebagainya. Mereka itu sungguh lama penantiannya agar mereka itu diangkat menjadi ASN, apakah P3K dan lain sebagainya. Oleh karena itu tentu harus bentuk tesnya ini harus dibedakan dengan anak-anak yang baru saja tamat dari kuliah. Oleh karena itu passing grade-nya juga harus dibedakan. Lebih lanjut, Gus Pardi meminta pemerintah juga mempertimbangkan masa kerja dan capaian kinerja tenaga honorer dalam pengangkatan jabatan menjadi P3K. Andini dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Tinggal menghitung hari jelang pemilu, DPR berkomitmen tetap bekerja bagi rakyat. Saksikan informasi selengkapnya, tetaplah bersama kami di TVR 09.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyebut DPR akan melanjutkan pembahasan 19 rancangan undang-undang di tingkat 1 serta 34 lainnya yang akan memasuki pembicaraan tingkat 1. Dan meski ikut dalam kontestasi politik, Puan memastikan DPR tetap menjalankan fungsinya secara efektif, khususnya fungsi legislasi. Tinggal menghitung hari jelang pemilu, DPR berkomitmen tetap bekerja bagi rakyat. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyebut, DPR akan melanjutkan pembahasan 19 rancangan undang-undang di tingkat 1, serta 34 lainnya yang akan memasuki pembicaraan tingkat 1. Meski ikut dalam kontestasi politik, Puan memastikan DPR tetap menjalankan fungsinya secara efektif, khususnya fungsi legislasi. Dalam penyusunan undang-undang, DPR akan terus mendengar aspirasi masyarakat dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan melahirkan undang-undang yang berpihak bagi masyarakat. Juga bertepatan dengan agenda pemilu 2024 yang memasuki tahapan yang semakin tinggi intensitas kerja partai politik dalam berkampanye. Walaupun demikian, anggota DPR RI akan tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas-tugas konstitusional secara efektif, khususnya dalam merespon hal-hal yang sangat mendesak dan strategis. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR RI akan melanjutkan pembahasan 19 rancangan undang-undang yang pada saat ini masih berada dalam tahap pembicaraan tingkat 1, yang terdiri dari 3 RUU usul DPR, 5 RUU usul pemerintah, 3 RUU usul DPD, dan 8 RUU kumulatif terbuka. DPR memastikan masa kampanye dan tahapan pemilu lainnya tidak akan mengganggu kinerja para petahana yang kembali berkontestasi. Peningkatan intensitas pertemuan dengan masyarakat jelang pemilu justru memberikan lebih banyak kesempatan untuk mendengar aspirasi dan keluhan masyarakat. Vincent Aldi, TVR Parlemen melaporkan. Jelang pemilu pada 14 Februari mendatang, berbagai persiapan sudah dilaksanakan, termasuk dengan pendaftaran petugas kelompok penyelenggaraan pemungutan suara atau KPPS. Di sini Wakil Komisi 9 DPR RI Kurniasi Mufhidayati mengatakan bahwa para petugas KPPS harus dilindungi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mencegah jatuhnya korban seperti pemilu tahun 2019 silam. Jelang pemilu pada 14 Februari mendatang, berbagai persiapan sudah dilaksanakan termasuk pendaftaran petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufhidayati mengatakan, para petugas KPPS harus dilindungi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mencegah jatuhnya korban seperti pada pemilu tahun 2019 silam. Kurniasih mengatakan, Komisi 9 DPR RI sudah mengusulkan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan bahkan sebelum pembahasan RAPBN 2024 dimulai. Pasalnya, petugas KPPS mengemban tugas berat dan merupakan garda terdepan dalam menyukseskan pemilu.
Untuk itu, ia menagih komitmen pemerintah untuk melindungi para petugas dan menyiapkan antisipasi agar gugurnya petugas pada pemilu 2019 tidak kembali terulang. Ya, sebenarnya kita sudah punya wacana ini sebelum pembahasan APBN 2024 ya. Artinya ini kan harusnya kan masuk di anggaran 2024 ya, ataupun sebenarnya bisa masuk di ketika ABT 2023 misalnya. Tapi ini kan masalahnya pemilihan KPPS-nya ini kan berlangsungnya sangat mepet sekali gitu ya. Anggaran dananya mau di siapa, kan BPJS Tenaga Kerja kan harus ada pembayaran kan gitu ya kepesertaannya. Ya, yang paling tepat ada di mana? Apakah ada di Kemendagri ataukah ada di KPU atau ada di mana? Nah, melalui Inpres nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, Presiden Joko Widodo menginstruksikan sejumlah menteri hingga kepala daerah untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada sejumlah kelompok, termasuk penyelenggara pemilu. Mahir dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, beberapa waktu lalu pemerintah mewacanakan akan menghentikan dana abadi pada program beasiswa LPDP. Namun DPR justru mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan membuat peta jalan atau roadmap pengelolaan alumni LPDP sesuai dengan rencana pengembangan SDM menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Beberapa waktu lalu, pemerintah mewacanakan akan menghentikan dana abadi pada program beasiswa LPDP. Namun DPR justru mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan membuat peta jalan atau roadmap pengelolaan alumni LPDP sesuai dengan rencana pengembangan SDM menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Anggota Komisi 11 DPR RI Putri Komarudin mengatakan, pemerintah seharusnya mampu mengelola jaringan alumni LPDP agar dapat mengambil peran dalam pembangunan nasional. Menurutnya selama ini para penerima beasiswa kurang diberi ruang untuk mengimplementasikan bidang ilmu yang didalami. Selain itu, keterbatasan lapangan kerja di bidang sains dan teknologi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah. Dengan semakin banyaknya alumni LPDP akan lebih rapih juga pengelolaan alumninya, dan tentunya kita bisa memastikan bahwa orang-orang ini bisa berkontribusi lagi kepada pembangunan Indonesia. Apalagi kalau kita mau menuju Indonesia Maju 2045, bidang riset dan teknologi ini menjadi salah satu fokus kita, pengembangan sumber daya manusia. Jadi harapannya tentu Kementerian Keuangan dan LPDP bisa memenuhi apa yang menjadi harapan kita di Komisi 11 ini. Padahal kan kerjasama Pentahelix itu sangat dibutuhkan gitu untuk kita bisa mencapai target dalam rancangan strategis nasional kita. Jadi ya tentu harapannya ini juga bisa menjadi evaluasi dari kementerian terkait dan kedepannya kita bisa menggunakan riset yang ada ini untuk berbagai program strategis yang ada di Indonesia. Lebih lanjut, Putri menegaskan, kerjasama antara pemerintah, perguruan tinggi dan penerima beasiswa harus ditingkatkan agar hasil riset dan penelitian yang dilakukan dapat menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan nasional. Dari Surabaya, Jawa Timur, Amita Pradita, TVR Parlemen melaporkan. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang seharusnya menjadi lembaga yang dipercaya rakyat untuk memberantas korupsi justru kembali diterpa kasus yang semakin memperburuk nilai integritasnya di mata masyarakat. Dewan Pengawas KPK menemukan adanya pungli yang dilakukan oleh oknum pegawai KPK di lapas KPK terkait uang yang harus dibayarkan tahanan jika ingin membawa ponsel dan mengisi daya ponsel di rutan KPK. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati,
serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali bersama kami di TVR 09. Seakan tak ada habisnya setelah diterpa kasus pemerasan dan pelanggaran etika, Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi kembali dihadapkan masalah dugaan pungutan liar yang melibatkan 93 pegawai KPK. Dewan Pengawas KPK lakukan sidang etik terhadap 93 pegawai KPK yang dalam kasus pungutan liar dengan total transaksi keuangan mencapai di angka 6,1 miliar rupiah sejak tahun 2021. Integritas dan kepercayaan publik kepada KPK semakin menurun. DPR RI meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Seakan tak ada habisnya. Setelah diterpa kasus pemerasan dan pelanggaran etika, Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi kembali dihadapkan masalah dugaan pungutan liar atau pungli di rutan KPK yang melibatkan 93 pegawai KPK. Sejumlah pegawai KPK ditengarai menerima uang untuk memberikan fasilitas kepada para tahanan kasus korupsi. Dewan Pengawas KPK telah melakukan sidang etik terhadap 93 pegawai KPK dalam kasus pungutan liar dengan total transaksi keuangan mencapai 6,1 miliar rupiah sejak tahun 2021. Deretan kasus yang dialami lembaga anti rasuah tersebut berdampak terhadap menurunnya integritas dan kepercayaan publik kepada KPK. DPR RI mendesak penegakan hukum, baik etik maupun proses pidana, dilakukan secara profesional. Proses hukum harus berjalan dengan tegas agar tidak hanya sekedar pemberian sanksi semata. Ini menurut saya harus segera ditindaklanjuti ya untuk kemudian bisa dilakukan penegakan hukumnya baik itu etik maupun proses pidananya. Yang kedua, saya berharap ya dalam proses hukum yang sedang berjalan ini tidak hanya sekedar tujuannya untuk memberikan sanksi atau penghukuman saja, tetapi juga harus mampu untuk membuat satu evaluasi terkait dengan apa yang menjadi persoalan sehingga bisa terjadi peristiwa ini di lembaga yang harusnya menjadi lembaga yang paling bersih se-Indonesia. Ini apa yang salah, apa yang keliru. Apakah ada sistem yang membuka peluang terjadinya hal tersebut, ataukah memang ada persoalan SDM yang semakin menurun integritasnya, ataukah hal-hal yang lain. Jadi ini harus kita tuntaskan, tidak boleh hanya sekedar selesai dengan bentuk pemberian sanksi saja. Apalagi kan tagline-nya KPK adalah jujur itu hebat. Nah, oleh karena itu kita nantikan dalam proses yang sedang dijalankan oleh Dewas ini agar benar-benar sesuai dengan tagline-nya jujur itu hebat. Menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawasan, DPR RI meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal, serta mempertanyakan kualitas sumber daya manusia, khususnya terkait dengan integritas di tubuh institusi KPK. Kasus dugaan pungli di rutan KPK harus ditangani sesuai mekanisme internal yang ada di KPK. Dewan Pengawas KPK perlu melakukan terobosan penyelesaian kasus pungli di lembaga KPK agar memberikan efek jera serta mencegah kejadian berulang. Pembenahan total terhadap KPK secara organisasi menjadi hal yang wajib. KPK harus zero tolerance, mengingat kasus ini dapat menjadi momentum perbaikan KPK dari segala tindakan pegawai maupun pimpinan
yang melanggar etika dan melakukan tindak pidana hukum. Ya, terkait adanya dugaan pungli yang ada di tahanan-tahanan KPK yang ada, saya kira kan ini adalah dugaan-dugaan. Biarlah semua pihak termasuk karena ini sudah ditangani Dewan Etik yang ada di KPK, maka berilah kesempatan para pengembang kebijakan yang ada di KPK ini untuk mencari tahu kebenaran daripada informasi yang berkembang ini. Kalau memang ada ditemukan seperti apa nanti, saya kira di dalam KPK memiliki cara, memiliki aturan tersendiri untuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat. DPR RI berkomitmen melalui rapat kerja Komisi 3 akan memperdalam dugaan kasus tersebut terkait pengembangan fakta yang sebenarnya terjadi dalam kasus pungli di rutan KPK. KPK harus menjadi garda terdepan memberantas dan mencegah adanya praktik korupsi di Indonesia, bukan justru melakukan tindak korupsi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, tidak terasa sebentar lagi bangsa kita akan melaksanakan pesta demokrasi atau pemilu serentak pada tahun 2024. Berbagai metode berkampanye sudah dilakukan para calon guna mendapatkan suara dari masyarakat mulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Apakah dengan waktu yang ada cukup untuk kita mengenal dekat sosok setiap calon? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Anda kembali di TVR 09. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang dan terdapat 5 surat suara yang harus dicoblos. Baik calon presiden maupun anggota legislatif lainnya, sebelum memilih pastikan pemirsa untuk mengenal lebih dekat sosok calonnya. Tanpa berlama-lama lagi pemirsa, mari kita saksikan tayangan ramaikan peserta demokrasi dengan pemilu pada segmen Intips Informasi dan Tips berikut ini. Intips, sebentar lagi bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi, pemilu serentak tahun 2024. Kira-kira pemirsa Intips sudah tahu belum nih akan memilih calon yang mana? Atau lebih sederhana deh, udah tahu belum kita nanti akan mencoblos apa aja? Daripada bertanya-tanya terus, yuk kita cari tahu jawabannya. Jujur dan pemungutan suara akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang ya pemirsa. Kalau masa kampanye sudah dimulai sejak 28 November 2023 lalu dan berakhir pada tanggal 10 Februari 2024. Di antara masa kampanye dan pencoblosan ada masa tenang, di mana kampanye sudah tidak diperbolehkan lagi.
yakni dari tanggal 11 Februari hingga 14 Februari 2024. Eits, pemirsa jangan salah ya. Pemilu 14 Februari nanti bukan hanya memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden aja loh. Ada 5 surat suara yang harus dicoblos. Wah, banyak kan? Apa aja sih? Dan gimana nih bedainnya? Yang pertama, surat suara berwarna abu-abu untuk memilih calon presiden dan wakil presiden. Surat suara berwarna kuning untuk memilih anggota DPR RI, surat suara berwarna merah untuk memilih anggota DPD RI, surat suara berwarna biru untuk memilih anggota DPRD provinsi, dan surat suara berwarna hijau untuk memilih anggota DPRD kabupaten atau kota. Tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita memilih, pastikan untuk mengenal lebih dekat setiap calonnya ya pemirsa. Yuk, cek di website KPU untuk lihat siapa saja calon presiden dan calon anggota legislatif. Caranya, pemirsa bisa kunjungi laman infopemilu.kpu.go.id dan pilih menu tahapan pemilu. Setelah itu, klik kategori yang ingin diketahui mulai dari calon presiden hingga calon DPRD kabupaten kota. Tipsnya adalah jika pemirsa ingin melihat calon DPR RI, maka klik menu pencalonan DPR RI. Lalu klik menu daftar calon tetap DPR. Pilih nama wilayah yang diinginkan untuk melihat siapa saja calon anggota DPR RI di dapil tersebut. Pemirsa juga bisa loh melihat profil calon anggota dengan mengklik menu profil. Pemirsa sudah termasuk pemilih pemilu belum? Yang jelas syaratnya adalah warga negara Indonesia yang berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah maupun sudah pernah menikah. Merasa sudah memenuhi syarat? Yuk cek apakah nama kita sudah terinput dalam daftar pemilih tetap atau belum. Caranya, ketik laman cekdptonline.kpu.go.id, lalu masukkan nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi pemilih di luar negeri. Kalau misalnya nama kamu belum terdaftar di Cek DPT Online, pemirsa masih tetap bisa mencoblos ya. Caranya, datang ke tempat pemungutan suara dengan membawa KTP yang sesuai dengan alamat TPS tersebut. Nah, ini penting nih pemirsa, jangan sampai salah. Pemilu tahun ini dicoblos ya, bukan dicontreng. Jangan sampai karena cara mencoblos yang salah, suara kita jadi tidak sah dan tidak diperhitungkan. Yuk kita kenali cara mencoblos yang benar. Di dalam bilik suara nanti telah disediakan surat suara dan alat pencoblos. Setelah mendapati calon yang akan dipilih, coblos tepat di tengah-tengah gambar calon atau di dalam garis yang mengelilingi gambar calon pilihan kamu. Kalau pemirsa mencoblos di luar garis, maka dalam perhitungan surat suara kamu tidak sah sehingga tidak dapat dihitung. Nah, sekarang pemirsa sudah tahu kan seluk-beluk pemilu serentak 14 Februari nanti? Masih ada waktu nih untuk mengenal masing-masing calon agar kita bisa mendapatkan pemimpin dan wakil rakyat terbaik untuk Indonesia. Jangan sampai golput alias tidak memilih ya. Karena suara pemirsa menjadi penentu bagi Indonesia maju. Dan di ujung acara ini pemirsa kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Senin 29 Januari 2024. Dan pada pukul 1 siang, Inspektorat Utama DPR RI mengadakan sosialisasi terkait dengan program kerja pengawasan tahunan berbasis resiko Inspektorat Utama tahun 2024. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pada pagi hari ini. Saya Anggun Aktarini dan juga rekan saya Umum Hidayat. Sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.